Pripun kabare? Oh ya Son, yuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Sahabat, sebelum kita memulai perenungan firman kita, mari kita berdoa. Allah pencipta, sumber rahmat dan inspirasi kami, kiranya Engkau berkenan menuntun kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami tercerahkan dan sanggup menjalani panggilan kami hari demi hari dengan pertolongan-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Sahabat, perenungan kita hari ini berdasarkan Injil Matius 25 ayat 29. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sahabat terkasih, ayat yang kita baca adalah bagian dari kisah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan yang tidak asing. Sering kita bicara perumpamaan ini dari perspektif talenta personal, individual. Tapi sahabat, bagaimana kalau lingkup refleksi kita perluas? Setiap orang punya bakat, potensi masing-masing yang Tuhan berikan, percayakan. Seperti hamba-hamba yang dalam perumpamaan talenta tadi dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan itu harus dikembangkan, dimanfaatkan. Itu refleksi personal dan tepat. Tapi bagaimana kalau kita refleksikan bersama secara komunal? Baik keluarga maupun persekutuan gereja. Bukankah di dalam keluarga kita juga ada potensi-potensi terpendam yang patut dikembangkan dari orang-orang terdekat di sekitar kita? Bantu mereka mengenalnya. Anak-anak, cucu, atau bahkan oma opa kita perlu dibantu, diupayakan untuk mengembangkan kelebihan-kelebihan mereka, potensi-potensi mereka. Anak-anak ditolong mengembangkan potensi bukan hanya dalam bidang akademis, tapi juga soft skill sesuai bidang passion mereka. Oma opa diberdayakan, sebab mereka juga punya potensi. Menulis jurnal atau bercerita tentang pengalaman hidup mereka misalnya. Dalam komunitas persekutuan gereja kita, juga ada hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita. Ada potensi besar yang Tuhan berikan pada gereja kita. Ada beragam profesi, panggilan, pekerjaan yang ada di jemaat GKI. Ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang memperkaya perspektif dalam memandang suatu permasalahan. Suatu yang patut dipertahankan, dikembangkan, dimanfaatkan dalam menjalankan tugas panggilan bergereja. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga diberikan kekayaan budaya yang begitu beragam. Ada banyak suku, suku Batak, suku Jawa, suku Tionghoa, Nias, Papua, Ambon, Minahasa, Timor, dan suku-suku lainnya yang tidak dapat disebutkan karena saking banyaknya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kagum kita pada mereka. Ini potensial, ini karunia Tuhan yang dipercayakan pada kita. Keragaman, kemajemukan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Gereja Kristen Indonesia adalah miniatur Indonesia. Beragam suku bangsa yang ada di dalamnya.
Ini potensial dan dipercayakan Tuhan dan menjadi tanggung jawab untuk dikerjakan, diberdayakan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan hati untuk bisa bersatu melayani Tuhan bersama-sama sebagai komunitas. Matius 25 ayat 29 tadi, siapa yang punya akan diberi, siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Jangan sampai sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kita akhirnya tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan, tidak kita kembangkan. Pada akhirnya Tuhan akan mengambil. Misalnya, ada yang disebut kepunahan budaya. Jangan sampai itu terjadi. Otot kalau lama tidak digunakan, kekuatannya juga akan berkurang, hilang kekuatannya dan tidak lagi bertumbuh. Demikian pula potensi kita. Kalau tidak dikembangkan, dimanfaatkan, lama-kelamaan akan hilang, punah. Mari kita fokus mengembangkan kelebihan-kelebihan, mengembangkan potensi komunitas kita di keluarga maupun gereja. Jangan terlalu asik melihat kelemahan dan kekurangan semata. Dalam perumpamaan talenta, hamba yang memperoleh 1 talenta memilih untuk memendam talenta yang diberikan tuannya. Ada beberapa alasan. Misalnya dalam Matius 25 ayat 25, ia memilih memendam karena dia takut. Dia takut kehilangan modalnya. Sehingga hamba ini memendamnya dan dikatakan oleh tuannya bahwa hamba ini adalah hamba yang malas, hamba yang jahat. Alasan lainnya, hamba yang memperoleh 1 talenta ini memendam karena fokus pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Wah, orang lain punya 2 talenta. Wah, orang lain punya 5 talenta. Aku sedikit nih, cuma 1. Minder, iri. Karena membandingkan diri dengan hamba lain yang memperoleh 2 dan 5 talenta. Kadang dalam lingkup keluarga kita asyik melihat kekurangan anggota keluarga kita. Kita membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Atau juga membandingkan gereja kita dengan gereja lain. Tapi lupa mengapresiasi dan mendorong anggota keluarga maupun jemaat gereja untuk mengembangkan potensi bakat atau kelebihan yang ada. Jangan sampai kita gagal mendorong mereka mengembangkan potensi kelebihan mereka. Karena kita terlalu asik melihat kelemahan gereja maupun keluarga kita. Kita sibuk memelototi kekurangan-kekurangan membandingkan dengan orang lain. Tapi kita lupa mendorong mereka untuk mengembangkan kelebihan. Potensi yang Tuhan sudah berikan. Kita punya tanggung jawab bersama untuk saling membangun sebagai satu komunitas. Hari ini kita diajak untuk memilih menjadi hamba yang mengembangkan 2 talenta maupun 5 talenta. Kita mau sama-sama melihat potensi gereja, potensi keluarga kita, dan kemudian mengembangkannya. Jangan takut. Jangan terlalu asik melihat kekurangan dan lupa mendorong mereka mengembangkan potensi. Fokuslah pada apa yang sudah Tuhan beri. Kelebihan-kelebihan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di gereja. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, berikan kami kepekaan, kemampuan untuk kami bisa mengenali, mengembangkan potensi kami, khususnya keluarga kami dan juga gereja kami. Bantu kami menjadi versi terbaik dari diri kami, versi terbaik dari gereja kami, dan versi terbaik dari keluarga kami. Di dalam Kristus kami mohon. Amin.